Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Hari ini Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang kudus. Namun kami mengakui bahwa diri kami terbatas. Tuhan, tolonglah kami supaya keterbatasan kami tidak menghalangi kami untuk mengerti bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikian jauh firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu, kita akan mendalami firman Tuhan dengan memakai beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, oleh berapa orangkah semua orang beroleh penghukuman? Jawabannya, satu orang. Pertanyaan yang kedua, dan oleh berapa orangkah semua orang beroleh pembenaran? Jawabannya, satu orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, tinggi lawan katanya rendah, cepat lawan katanya lambat, kaya lawan katanya miskin, kurang lawan katanya lebih, basah lawan katanya kering, bumi lawan katanya langit, senang lawan katanya sedih, baik lawan katanya buruk. Begitu banyak hal yang berlawanan di dunia ini. Setiap hal yang berlawanan satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang begitu jelas. Sama seperti Adam dan Yesus. Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa Adam dan Yesus itu saling berlawanan. Adam telah gagal. Sebenarnya Adam memiliki permulaan yang begitu sempurna. Ia hidup di Taman Eden untuk alasan yang baik. Tetapi ia membuang semuanya itu ketika secara bodoh ia memilih untuk melanggar perintah Allah. Setelah itu dosa menghancurkan hidup manusia dan menghancurkan segalanya. Manusia bergumul dengan natur dosa yang tetap ada pada dirinya. Di saat itulah Yesus Kristus hadir dalam kehidupan manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ini artinya bahwa Yesus memberikan hal yang berlawanan dengan yang dosa berikan. Dosa menghasilkan rasa sakit, kemarahan, kebencian, perselisihan, kematian, dan keterpisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Tetapi Yesus Kristus menyediakan pemulihan, sukacita, kasih, kedamaian, kehidupan, dan persekutuan kekal antara manusia dengan Allah di dalam surga. Keduanya begitu berbeda drastis. Walaupun konsekuensi dosa begitu mengerikan, tetapi berkat dari pengorbanan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Jika perbuatan dosa Adam begitu sempurna, maka tindakan kasih Yesus Kristus kepada kita pun begitu sempurna. Keduanya sangat berlawanan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, apakah pesan Tuhan melalui renungan kita pada hari ini?
Kristus telah mati bagi kita, menghidupkan kita, maka Dia sudah membuka satu misteri kematian. Kematian bukan lagi misteri, jawabannya Kristus. Kematian menjadi menyenangkan, kematian menjadi penantian. Kalau kematian saja menyenangkan, apalagi kehidupan? Tanya padaku, apa arti kematian? Ini jawabku, kehidupan. Tanya padaku, apa makna kematian? Ini jawabku, kehidupan. Apa yang kita takutkan? Tak ada lagi yang perlu kita takuti. Kita divonis dokter sakit begini dan sakit begitu demi Kristus yang hidup. Saya mau katakan, memang kita takut sakit. Siapa sih yang tidak takut sakit? Memang tidak enak sakit. Siapa sih yang bilang sakit itu enak? Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana Dia melukis hidup kita dengan begitu indah. Cemburulah kepada Rasul Paulus, karena dengan sakitnya dia merasakan kasih Allah. Kematian bukan lagi misteri karena jawabannya adalah Kristus. Kematian menjadi menyenangkan, kematian menjadi penantian. Kalau kematian saja menyenangkan, apalagi kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup di dunia ini dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Karena kita sudah mendapatkan pembenaran untuk hidup. Bukan sekedar hanya hidup beberapa tahun, tetapi kita mendapatkan pembenaran untuk hidup yang kekal. Dan semua itu karena siapa? Karena perbuatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, bagikanlah firman Tuhan ini kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup kekal oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan untuk menghidupi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai seluruh pergumulan kami. Berkatilah setiap tugas dan tanggung jawab kami, mulai dari dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.